Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sujulandari dari kelas 2 BPAI. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah tafsir Tarbawi dengan tema guru sebagai pendidik menurut para mufassir Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4, surah An-Najm ayat 1-10, surat An-Nahl ayat 43-44, dan yang terakhir surah Al-Kahf ayat 65-70. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah. Karena guru itu figur pendidikan yang dihormati dan dijadikan contoh menjadi teladan bagi murid-muridnya. Secara tidak langsung, guru mempengaruhi perilaku anak muridnya. Oleh karena itu, yang pertama dan utama dibutuhkan dari seorang guru adalah kesiapannya dan kerelaannya untuk menerima tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Yang pertama, saya akan memaparkan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Secara umum, mengenai surah Ar-Rahman ayat 1-4, Allah menerangkan nikmat-nikmatnya sebagai rahmat untuk hamba-hambanya. Yaitu yang pertama, bahwa dia mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum syariat untuk menunjuk makhluknya dan menyempurnakan kebahagiaan mereka dalam penghidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bahwa dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan menyempurnakannya dengan akal dan pengetahuan. Dan yang terakhir, bahwa dia telah mengajari manusia kemampuan berbicara dan memahamkan kepada orang lain hal mana tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya jiwa dan akal. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4 terdapat beberapa konsep pendidikan. Yang pertama, pendidik yang memiliki kepribadian kasih sayang. Yang kedua, pendidik harus berilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendidik dapat mengembangkan potensi anak didiknya. Dan yang terakhir, pendidik yang memiliki keahlian dalam berinteraksi. Yang kedua, surah An-Najm ayat 1-10. Surah An-Najm ayat 1-10 merupakan kelompok ayat yang membahas tentang masalah penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril sebagai pendidik kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam menerima wahyu sebagai teladan yang ideal, dalam surah An-Najm ayat 1-10 terkandung beberapa ciri-ciri ideal bagi seorang guru. Di antaranya ialah pribadi guru yang kuat, cerdas atau pintar, berbakat peduli dan memahami, mendidik dengan hati, serta kompeten di bidangnya. Yang ketiga, surah An-Nahl ayat 43-44, dalam surah tersebut membahas mengenai kompetensi guru dalam perspektif Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, kompetensi pedagogik dalam surah An-Nahl ayat 43-44 terkandung kompetensi pedagogik yang tersirat bahwa seorang guru harus mempunyai wawasan atau bidang keilmuan yang tinggi dibandingkan dengan anak muridnya atau ahlul dzikr. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Maka seorang guru harus dilengkapi kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Selain itu,
Seorang guru harus memahami bahan ajar atau materi serta cara untuk menyampaikannya sehingga akan mudah dipahami oleh anak muridnya. Atau litubayyina linnasi. Dalam menyampaikan bahan pengajaran itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bahan yang disampaikan benar, tidak ada yang menyimpang. Yang kedua, penyampaian lancar, tidak tersedat-sedat. Yang ketiga, penyampaian harus sistematis. Yang keempat, bahasanya jelas dan benar, mudah dipahami oleh anak muridnya. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara meluas dan mendalam, yaitu meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan teknologi atau seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Berkaitan dengan hal ini, ditemukan kompetensi profesional dalam surah An-Nahl ayat 44, yakni bil bayyinati waz zubur. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru berupa akhlak mulia, mantap, stabil, dan dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri, dan religius. Berkaitan dengan hal ini, ditemukan kompetensi kepribadian dalam surah An-Nahl ayat 43, yakni Ar-Rijal. Adapun cara untuk menerapkan peneladanan kompetensi guru ialah dengan metode yang tepat dan sesuai acuan, antara lain dengan metode ceramah, diskusi, teladan, dan metode proyek. Yang terakhir, surah Al-Kahf ayat 65-70. Pada surah tersebut bisa diambil beberapa pelajaran, khususnya yang menyangkut pola hubungan guru dan murid. Pada satu sisi, Musa sebagai murid memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Pada sisi lain, Khidir sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab penuh dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Terjadilah proses interaksi atau hubungan antara Musa dan Khidir dalam merintis perjuangan edukasi yang nantinya akan dijadikan pijakan implementasi dalam dunia pendidikan Islam. Sifat seorang murid dalam surat Al-Kahf bertumpu pada prinsip ketawaduan, di mana murid sebagai pribadi yang haus ilmu berkewajiban memuliakan ahli ilmu. Etika murid dalam surah Al-Kahf ayat 65-70 meliputi 4 hal, yaitu menjunjung tinggi kata ketawaduan, murid pada asumsi bahwa guru lebih pandai darinya, murid memiliki komitmen untuk mempelajari dengan serius ilmu yang dikajinya, serta murid punya komitmen untuk mengamalkan ilmunya. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dengan tema guru sebagai pendidik menurut para mufassir Al-Quran. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.